Wakil Gubernur Banten Dimyati Natakusuma menegaskan tidak boleh ada anggaran di Banten maupun di kabupaten kota yang berbin atau dikuasai sekelompok orang. Wah, mantap nih Pak, anggaran yang ada di Banten kan milik rakyat. Jadi harus transparan dan jangan ada yang ditutup-tutupin. Dalam rapat koordinasi pengelola keuangan dan aset kabupaten kota seprovinsi Banten tahun 2025, Wakil Gubernur Banten Dimyati Natakusuma menegaskan tidak boleh ada oknum yang mengatasnamakan tim sukses yang meminta-minta anggaran dan proyek ke OPD. Mereka yang mengaku tim sukses dan meminta proyek ke OPD tidak boleh ada permainan. Tahun Cilegon kita berbicara tentang Pak Presiden dan future. Terus kemarin kita berbicara tentang Muskenbang, yaitu membahas tentang rencana pembangunan yang dari bottom up dan direncanakan. Nah, terus sekarang adalah kita di rakor pengelolaan keuangan dan aset daerah. Ini kaitannya kan dengan ujungnya di sini. Jadi ujungnya adalah uang, terkait dengan penata usahaan, terkait dengan perencanaan, terkait dengan pelaksanaan anggaran yang ada, termasuk pengelolaan aset-aset itu baik dari belanja modal, belanja hibah, dan bantuan-bantuan lainnya. Banyak yang sebetulnya yang ada di pemerintah. Maka ini harus betul-betul ditangani oleh orang-orang yang punya integritas, orang-orang yang punya kemampuan, dan juga pelaporan itu harus berbasis akuntansi, berbasis akrual, harus dilakukan itu sehingga mudah melihat, mudah menata yang ada. Dan pertanggungjawaban nanti semua kan lari ke pengelolaan keuangan dan aset daerah, itu pertanggungjawabannya adalah LKPD, laporan keuangan pertanggungjawaban kepala daerah. Okay. Dan wakil kepala. Maka dengan sendirinya LKPJ itu bagian dari LKPD, ya, pengelolaan keuangan daerah. Maka dengan sendirinya semua nanti harus sesuai. Terus yang berikutnya adalah terkait dengan penganggaran. Penganggaran kan saya sampaikan berkali-kali, jangan coba-coba ada penganggaran. Penganggaran memang kebutuhan masyarakat, keinginan masyarakat, dan value for money. Gitu. Value for money sekecil apapun harus ada output, outcome, benefit, dan impact. Jadi jangan sampai menganggarkan hanya yang diuntungkan segelintir orang, pribadi, kelompok, dan tidak jangka panjang, tidak jangka untuk kepentingan jangka banyak orang. Gitu. Ini kepentingan jangka imah gitu ya. Jangka imah itu hanya personal saja. Jangan sampai kejadian seperti itu. Nah, saya akan mengawasi itu. Saya akan mengawasi dari mulai perencanaan, penganggaran, sampai ke pelaksanaan. Nah, sekarang ini ada yang pelaksanaan. Semua harus diketahui, harus transparan dan akuntabel. Nggak boleh lagi ada tutup-tutupan. Bisa ketahuan siapapun yang akan melaksanakan, yang akan mengelola, dan tidak ada anggaran di Provinsi Banten maupun di kabupaten kota tidak boleh ada binnya. Paham ini binnya? Binnya boga aing ya mah gitu. Punya saya ini mah, nggak ada itu. Nggak boleh. Bahwa ini adalah anggaran rakyat, harus transparan, harus terbuka, harus kompetitif, bisa melalui local competitive bidding, international competitive bidding, dan juga bisa secara e-katalog. Bisa dilakukan itu. Jadi tidak boleh lagi ada di Banten ada preman-preman pengusaha gitu. Nggak boleh. Kalau ada, saya yang akan hajar gitu. Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Provinsi Banten, Rina Dewiyanti mengatakan sesuai amanat peraturan perundang-undangan, Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat yang ada di daerah harus melakukan pembinaan. Ia mengatakan dalam rapat koordinasi triwulan pertama, pihaknya tidak melakukan penilaian atas kinerja kabupaten kota, namun melakukan monitoring evaluasi. Keuangan Kabupaten Kota Sebanten. Ini adalah berdasarkan amanat di Permendagri 77 pengelolaan daerah. Di situ menyatakan bahwa gubernur atau kepala daerah sebagai wakil pemerintah pusat yang ada di daerah melakukan pembinaan. Pembinaan ini termasuk fasilitasi
pendidikan, review gitu kan, itu salah satu. Nah, salah satu kita di BPKD melakukan review per triwulan. Jadi minimal 3 kali dalam 1 tahun. Nah, dalam 1 tahun ini kita jadwalkan 3 kali. Triwulan pertama baru kita laksanakan di April ini. Nanti seperti itu. Nanti di akhir kita akan gebiar memberikan apresiasi. Di triwulan pertama ini kita tidak melakukan penilaian atas kinerja kabupaten kota, namun kita melakukan monitoring evaluasi. Apakah kabupaten kota ini telah menindaklanjuti semua hasil rekomendasi terhadap evaluasi APBD yang 2025 berjalan ini? Tadi saya sampaikan ada beberapa rekomendasi setiap kabupaten kota dan baru tindak lanjuti sekian, maka sisanya harus gitu. Itu membuat untuk fungsi pembina itu sudah dilaksanakan seperti itu. Itu yang pertama. Jadi yang kedua juga melakukan, kita kan menyajikan atau menampilkan narasumber-narasumber dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri yang menjadi supporting kita, dua kementerian itu. Tadi langsung Pak Dirjen Kementerian Dalam Negeri, BAKD Pak Tony menyampaikan tentang bagaimana kondisi dinamika yang terjadi terkait dengan Impres, KMK, dan itu harus kita sikapi. Bagaimana penggunaan BTT dalam rangka dinamika atas kejadian-kejadian itu bisa dilakukan sehingga seluruh bisa berdasarkan aturan perundang-undangan. Demikian juga dari Kementerian Keuangan memberikan kita ada KMPPKF, bagaimana kita sinergi KMPPKF dengan proses perencanaan ke depan. Oke. Kalau berdasarkan hasil evaluasi apa saja Bu? Kayak tadi kan belum semua juga hasil rekomendasi itu ditindaklanjuti. Ya, oke. Jadi yang pertama kita melihat tadi laporan realisasi anggaran. Kita tadi membidik berapa untuk meyakinkan atau memastikan seluruh yang ada di APBD mereka bisa diselenggarakan dengan baik sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Laporan realisasi anggaran itu yang sementara sangat amat bisa kita pantau. Karena dasar itulah kita bisa menilai efektivitas kinerja keuangan masing-masing kabupaten kota. Kalau nanti di akhir kita seperti biasa hampir 9 indikator gitu kan, MCP mereka, sementara MC kan belum ada.